Oke, udah ya, kita lanjut. Kemarin terakhir kita ngitung ini dan gagal gitu ya. Oh ya, review dulu sedikit lah. Habis UTS pasti lupa. Jadi pasal ini itu mengenai aturan L'Hopital. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Pengen diguyur nih, lagi full nih. Aturan L'Hopital itu untuk ngitung limit yang bentuknya 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Yang tak hingga per tak hingga boleh positif, boleh negatif. Hah? Nggak bisa. Oh, nanti nggak bisa scrolling. Tapi saya jadi nggak bisa scroll kalau digedein. Nanti dia rubah lagi gitu ya. Ngerjain. Kayak 0/0 kalau dimasukkan atau tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga boleh plus, boleh min. Oke, kita lanjut ke soal yang kemarin. Kemarin soalnya udah sampai yang ini. Saya buka lagi coba ya. Oke. Nah, yang ini kemarin kalau diperiksa memang 0/0, tapi kalau dihitung, ya ini kemarin kepotong zoom-nya. Kalau dihitung pakai aturan L'Hopital, diturunkan pembilangnya, diturunkan penyebutnya, diperiksa lagi 0/0. Diturunkan lagi 0/0 lagi. Terus aja 0/0, bahkan bentuknya makin rumit. Jadi di sini menunjukkan aturan L'Hopital nggak selalu berhasil ya. Oke, nggak selalu berhasil. Oke, ya udah tinggalkan aja, nggak berhasil. Ya nggak tahu. Nah, iya nanti nggak tahu gitu di ujian. Nanti dikasih nilai 0. Nah, untuk itu yang ini kita ubah pembilangnya dikebawahkan jadi E pangkat X. Penyebutnya X pangkat min 1 ke atas jadi X ya. Jadi soal ini G dan H itu soal yang sama. Nah, kita lihat kalau udah diubah gini, sekarang dia bakal berhasil. Begitu. Oke, ini belakang kebaca nggak segede gini? Baca? Ya udah. Kalau nggak kebaca pindah. Ini ada kursi kosong. Kamu utang nyanyi loh. Jangan lupa. Eh, bukan ini siapa nih? Aduh, lupa gue dah. Nah. Oke, ini bentuknya kalau diperiksa, masukkan ini menjadi tak hingga. Pangkat tak hingga ya. Jadi bentuknya tak hingga per tak hingga. Nggak penting tandanya plus atau min. Iya, iya aja. Nah, kita terapkan lagi L'Hopital. Jadi L'Hopital boleh untuk tak hingga per tak hingga juga. Iya. Oke, ini diturunkan 1, ini diturunkan pangkat X tetap. Jadi berapa? Bentuk 1 per tak hingga ya, 0. Begitu. Bilangan dibagi tak hingga, aduh baru ke ujian. Mana ini? Oh, bisa. Sudah? Lagi? Soal berikutnya. Eh, yang ini nggak akan saya bahas. Terlalu teoritis. Diganti aja, diganti ya. Saya ganti ke yang lebih mudah. Jangan pakai A. Saya ganti soalnya jadi ini. Males ngomonginnya soalnya. Ini solusi. Untung bukan solusi UAS.
Eh, Oke. Hitung limit ini. Gitu. Nah, saya ganti. Nggak A sekarang. Gantinya berapa ya? Mau berapa? A-nya. 5,5. 5,5 boleh. A-nya. Ya maunya berapa tuh? Hah? 2. Kalian nggak dapat ilmunya kalau 2. Ya udah 3,5 itulah. 3,5. Oke, kita periksa lagi ini. Kalau X menuju tak hingga, pembilang menuju berapa? Hah? Kalau X menuju tak hingga, pembilangnya menuju berapa? Hah? Tak hingga. Tak hingga. Pangkat X, pangkat tak hingga ya. Ingatnya grafik ya, grafik pangkat X itu. Pangkat X, X-nya makin tak hingga tuh makin ke kanan. Y-nya juga menuju tak hingga. Oke, jadi saya pakai L'Hopital. Limit X mendekati tak hingga 3,5 kali X pangkat 2,5 gitu kan? Ya. Dibagi pangkat X diturunkan tetap. Ini bentuknya tak hingga per tak hingga juga. Saya pakai L'Hopital lagi. Makin rumit nggak? 3,5 kali 2,5 ya udah aja tulis 3,5 kali 2,5. Males ngaliin. X pangkat 1,5. Bawahnya tetap ya. Bentuknya masih makin rumit nggak? Enggak, makin simpel. Pangkatnya turun tuh kan. Malah kalau dosanya banyak nanti pangkatnya hilang kayak Bapak Sambo. Iya, bintang 2 sekarang bintang 0. Bagus ya. Jangan disebut lagi. Ini ada siapa tuh ada ini yang ortunya anak buahnya. Saya besok ditembak. Oh, jadi aja mouse-nya hilang. Oke? Eh, bentuknya X pangkat setengah akar X. Kalau X menuju tak hingga berapa? Tak hingga akar X. Bayangkan grafik akar. Akar X kan gitu. Kalau X menuju tak hingga ke kanan, ya ini menuju tak hingga Y-nya. Bentuk tak hingga per tak hingga. Aduh, tulisannya. Pakai L'Hopital lagi. 3,5 konstanta tulis aja kali 2,5 kali 1,5. Ini diturunkan menjadi setengah ya. X pangkat min setengah. X pangkat min setengahnya saya taruh di bawah ya. Turunannya. Pangkat X diturunkan. Pangkat X. Bentuk apa? Bilangan dibagi tak hingga ya. Karena akar X menuju tak hingga, ini menuju tak hingga. Tak hingga kali tak hingga, besar sekali. Kayak utang negara. Oh ya betul. Makanya sama beberapa negara kan dibebaskan sama Jerman apa. Ya udahlah lunas lah. Susah ngitungnya juga. Jadi aja nanti kita jadi pinter. Ngutang lagi yang banyak. Nanti dibebaskan lagi. Bilangan bagi tak hingga 0 ya. Nah dari soal ini kita bisa ngamati bahwa kalau ini pangkatnya awalnya misalkan 10,5 atau 1.000, tetap aja limitnya akan 0. Ya. Jadi kalau saya ganti soalnya, jangan ngobrol. Bilangan ini dibagi tak hingga
Kamu punya 2 kue, bagiin ke tak hingga orang. Seorang terima berapa? Praktis 0. Begitu ya. Sok salin dulu. Bentar rekamannya. Jadi kalau saya hitung ini, limit ini berapa? X pangkat sejuta. 1.001,7 dibagi E pangkat X. Akan 0 juga ya. Diturunin terus kan satu-satu. Suatu saat turunannya nanti jadi pecahan ini. Diturunkan lagi jadi ke bawah. Mungkin tapi ya nuruninnya sejuta 1 kali atau sejuta 2 kali ya. Sejuta 2 kali diturunkan nanti kalah karena E pangkat X tetap. Oke. Nah, ini nanti kalau dihitung, diturunkan terus akan 0. Saya akan jelaskan dulu yang tulisan di bawah contoh soal-soal tadi. Ini menunjukkan bahwa apa? Kalau 0 artinya apa? Kalau X-nya besar sekali, X-nya besar sekali ini menuju ke kanan, praktis fungsi yang di atas kalah sama yang di bawah, betul? Ya perbandingannya 0. Ini perbandingannya 0. Kalau ini saya sebut Gx, yang ini saya sebut Hx, dan limitnya 0. Berarti si Gx kalah tinggi sama si Hx, betul? Ya, 2 bilangan dibagi Hx itu menuju 0. Berarti si Gx jauh lebih kecil dari Hx. Kalau X-nya besar. Kalau X-nya menuju tak hingga. Kalau X-nya 7, 7, oh yang ini lebih gede. 7 pangkat sejuta 1 dibanding E pangkat 7, ya gedean yang atas. Tapi kalau udah X-nya besar sekali, nah praktis yang atas ini jauh lebih kecil dari yang bawah. Gitu ya. Jadi dikatakan ini bahwa saya ke sini. Bentar contoh yang lain nanti. Jadi dikatakan ini. Saya gedein ya. Jadi kalau limit pembagian ini 0, maka fx mendekati, ini dua-duanya tak hingga ya tadi kan. X pangkat sejuta itu kan tak hingga. E pangkat X juga tak hingga. Tapi tak hingganya yang F lebih lambat dari yang G. Yang G jauh lebih cepat nilainya naik tinggi dibanding F. Meskipun dua-duanya tak hingga itu. Cuma ini tak hingganya naiknya lambat, yang ini jauh lebih cepat. Yang ini cepat juga, tapi relatif kalah cepat sama yang G. Kalau limitnya 0 ya. Soalnya nggak ada artinya lah, yang ini nggak ada artinya dibanding ini untuk X yang besar. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Ini soal banyak-banyak teuing ya. Keenakan mahasiswa. Di matematika mah ada dosen yang saya tanya, kamu nggak ketinggalan bahan? Enggak lah, udah ngajar mah nggak usah pakai contoh katanya. Jadi apa? Teoremanya, sifat-sifatnya, ilustrasi grafik, pokoknya nggak ada contoh. Teorinya aja doang. Pantesan ngebut dia. Oke, yang ini. Saya ganti X pangkat A-nya juga supaya nggak terlalu rumit. Saya mau ganti menjadi, oh jadi nggak di sini ngerjakannya. Saya ganti mau X pangkat berapa? Mau ganti X pangkat berapa? Ah, 1 mah. Pangkat 100 sih. 100. Nggak harus bulat sebenarnya. Coba kita lihat. Ini bentuk apa? X menuju tak hingga, ln X menuju berapa? Hah? Lihat grafiknya ln. Kalau ke kanan terus, Y-nya menuju berapa? Hah? Ya berapa? Hah? Min tak hingga 0.
Ih, baru ujian gimana sih? Y ln X, grafiknya gimana? Nah, grafiknya betul gitu. Iya, bentuk ini menuju tak hingga ini ke kanan, X-nya menuju ke kanan, Y-nya menuju berapa tingginya? Naik terus. Menuju tak hingga per tak hingga. Pakai L'Hopital lagi. Ln diturunkan seper X ya. X pangkat 1000 diturunkan 1000 X pangkat 999. Betul? Hah? 1000 aja. Gitu. Nah, ini bentuk apa? Bilangan dibagi berapa bawahnya? Tak hingga. Ini kan kalau dikaliin jadi X pangkat 1000 lagi ya. X pangkat 1000 ya menuju tak hingga. Jadi limitnya berapa? 0. Begitu ya. Oke, lanjut lagi. Belum. Ntar 1 hari disita 3 hari loh. Oke, yang ada A-nya udah, yang ini ya. Saya buka aja dari sini. Sama aja. Semua ini polanya sama. Coba, mau diapain dulu sama saya? Oh, diubah dulu. Karena kotangan itu nggak kebayang gitu ya. Kotangan rasanya pokoknya susah di kepala. Saya ganti dulu menjadi kotangan tuh cos dibagi sin. Cos dibagi sin, sinnya naik ke atas. Gitu. Bentuk apa ini? Sin X, kalau X menuju 0 nih ya. X menuju 0 dari kanan, dari ln X berapa? Ln, lihat grafiknya ln. Menuju 0 dari kanan. Menuju 0, bukan menuju tak hingga. Hah? Pintar dah. Sinyal cuan nih. Minta hingga ya, betul ya. Ini. Ln. Menuju 0 dari kanan. Ini, jadi ke sana. Menuju min tak hingga. Jadi 0 kali ini min tak hingga. Cos 0, 1. Ini nggak masalah bawahnya, tapi atasnya 0 kali tak hingga. Nggak boleh 0 ya. 0 kali tak hingga bukan 0, harus diolah dulu. Nih. Jadi gimana? Macet. Gitu ya. Macet kayak di Korea, jadi pada mati. Ya kan mereka jalan lewat yang lorong yang sempit dan banyak orang macet, saling timpah ya mati. Oke, jadi cari alternatif. Periksa. Periksa. Ln 0 tadi menuju min tak hingga ya. Kotangan 0 itu apa? Cos X per sin X. Tak hingga ya. Bilangan ini kan 1 cos 0 sin X 0. 1 per 0 tak hingga. Yang menuju min tak hingga atau plus tak hingga. Kalau dari kanan ya plus tak hingga. Oke, bentuk tak hingga bagi tak hingga. Kalau tak hingga tandanya nggak penting di L'Hopital ini. Turunin. Turunan ln jadi super X. Turunan kotangan jadi lupa. Turunan tangan apa? Nah, itu tinggal temennya aja. Cuma ada minusnya kalau ada ko ini. Tuh, salah. Iya, yang tadi disebutkan turunan sekan. Sekan tangan. Kalau tangan sekan kuadrat, kalau kotangan kosekan kuadrat. Cuma ada minusnya.
Saya susun dulu, kerja dengan kosekan itu kan nggak kebayang gitu, nggak kebayang. Sambil ngintip, tapi kebayang dulunya gitu kan. Kosekan tuh 1/sin, 1/sin ke atas jadi sin, pangkat 2. X-nya dikebawahkan. Nah, ini sebenarnya nggak perlu pakai L'Hopital, karena sin X per X limitnya 1 ya. Kalau X-nya menuju 0. Jadi kan ini menjadi apa? Sin X kali sin X dibagi X. Ini limitnya 0, ini limitnya 1 ya. Jadi, oh mau pakai L'Hopital juga? Boleh. Karena 0/0, pakai L'Hopital lagi. Ini diturunkan ini. Sekarang udah langsung dihitung dengan mudah. Iya sama aja. Kan lagi bab pembahasan L'Hopital, jadi kalau ada 0/0 mau pakai L'Hopital. Oke, lanjut ya. Yang ini nggak bisa diklik, udah aja sendiri. Ya. Menuju 0/0 ya, lawan 1 0, ini 0 tinggal diturunin adalah ketemu. Oke. Nah, jadi yang ini nggak saya bahas, gampang bentuk 0/0. Nah, jadi gini, ada 2 kesimpulan ini. Jadi kalau limit X mendekati tak hingga fx per gx itu hasilnya tak hingga. Perhatiin, perhatiin. Pengen diguyur juga ya? Kamu si biru, udah lama nggak ngeguyur dia. Oke ya, jadi kalau hasilnya tak hingga per tak hingga, artinya apa? Artinya yang F jauh lebih besar dari yang G ya. Kerasa kan? Kalau dua bilangan dibagi, hasilnya tak hingga, berarti yang atas jauh lebih besar dari yang bawah. Nah, tapi di limit ini bentuknya dua-duanya, yang ini menuju tak hingga, yang ini juga menuju tak hingga. Dua-duanya menuju tak hingga. Kalau dua-duanya menuju tak hingga, tapi dibagi seperti ini, hasilnya tak hingga, berarti yang bawah, yang atas tak hingganya jauh lebih cepat daripada yang bawah. Sehingga meskipun dua-duanya tak hingga, yang atas jauh lebih gede itu. Ya. Oke, dikatakan bahwa fx-nya mendekati tak hingga lebih cepat dari gx. Gitu ya. Sebaliknya kalau 0, yang fx lebih lambat dari gx. Atau yang gx lebih cepat dari fx. Gitu ya. Oke, begitu. Mesti dikecilin dulu. Oke, yang bawah coba dijawab. Yang bawah dijawab. Mana, Fendi? Untuk S mendekati tahniga, mana yang lebih cepat tumbuh antara ini dengan ini? Lebih cepat tumbuh itu berarti lebih cepat takhinganya. Lebih gede lah gitu. Hah? GX, kenapa? Nah, gitu yang tadi, jangan yang tadi, yang nomor I ya. Pangkatnya berapapun tadi limitnya selalu 0. Berarti X pangkat berapapun, mau X pangkat 1 juta pun, kalah sama E pangkat X. Kalau X-nya besar sekali. Lihatnya jangan ke saya, ke sana. Tuh, gerak. Nanti saya jadi gugup tuh, mau pindah halaman, lama tuh, aduh. Oke, begitu. Lanjut ya. Lanjut lagi.
Nah, sekarang ini ada dua bentuk aja. Kalau matematika A ada 5 bentuk lagi. Tapi di B mah hanya 2 bentuk lagi. Yaitu bentuk 0 kali tak hingga. Artinya limit. Hah? Dibuka dulu aja ya ininya. Jadi nanti tinggal dijelasin. Jadi bisa digedein. Oke. Bentuk 0 kali tak hingga. Nah, bentuk 0 kali tak hingga ini artinya limit X mendekati sebuah titik. Di yang satu bentuknya 0, yang satu bentuknya tak hingga. Gitu ya. Bukan bentuknya, nilainya. Ya, ya. Nah, kalau menghadapi bentuk 0 kali tak hingga, kita nggak boleh pakai L'Hopital langsung. Kita ubah supaya bentuknya menjadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Dengan cara salah satu dibawa ke bawah. Gimana bawa ke bawahnya? Lihat contoh ini. Kita lihat contoh ini. Oke? Ini mah udah gede ya, kebaca. Lanjut lagi. Oke, kita periksa. Tangen pi per 2 berapa? Nah, kalau nggak ingat, grafiknya yang harus ingat. Tangen. Ini pi per 2. Bisa dari kiri, bisa dari kanan. Ini ngulang lagi ya. Gitu kan? Nah, sana. Nah, kalau dari kiri dia tak hingga. Kalau dari kanan tak hingga min tak hingga. Tapi intinya ini tak hingga ya. Ini menuju tak hingga. Dari kiri sama kanan beda. Tapi menuju tak hingga. Plus atau min tergantung dari kiri atau kanan. Ln sin X, sin pi per 2 berapa? 1 ya. Sin pi per 2, 1. Ln 1, 0. Ini menuju ke 0. Jadi bentuknya tak hingga kali 0. Gitu. Nah, maka caranya salah satu dikebawahkan. Lebih gampang dikebawahkan yang tangen ketimbang ini. Ln sin lebih kompleks. Nah, dikebawahkan gimana? Ditulis jadi 1 per tangen di bawah. Gitu ya. Ini sebenarnya dari sini ln sin X dibagi ini ke bawah jadi 1 per tangen X. Supaya nggak ngerubah soal ya. 1 per tangen adalah kotangen. Gitu. Oke, lanjut lagi. Periksa. Ln sin X. Tadi sin pi per 2 sama dengan 1. Ln 1, 0. Jadi ini bentuk pembilangnya 0. Kotangen 0 berapa? Kotangen 0. Grafiknya lupa saya kotangen. Udah aja dihitung. Kotangen tuh cos 0 dibagi sin 0. Salah. Cos pi per 2 dibagi sin pi per 2. Menuju cos pi per 2, 0. Ini 1. Jadi ini 0 ya. Ini menuju 0. Ini menuju 0 tadi. Bentuk 0 per 0. Nah, baru boleh pakai L'Hopital diturunin. Ln sin turunannya apa? Ln itu 1 per kali cos X turunan dari sin. Kotangen turunannya? Baru juga tadi, udah lupa lagi. Nah, mana minusnya? Ada minusnya ya. Ada minus yang ini nih, minus. Min kosekan kuadrat. Oke. Saya sederhanakan dulu, ada cos, ada sin. Kosekan itu 1 per sin. Jadi 1 per sin kuadrat, ke atas naik jadi sin kuadrat. Tuh. Ini sama dengan apa?
cos X bagi sin X kali 1 per sin kuadrat X. Nah, sin kuadratnya ke atas, cos X kali sin kuadrat X dibagi sin X, gitu ya. Sehingga menghasilkan ini. Nggak ada masalah. Hitung aja. Sin pi per 2, 1, cos pi per 2, 0. 1 kali 0 ya 0. Gitu ya. Bentuk satunya lagi, bentuk tak hingga dikurangi tak hingga. Oh, kamu nggak sadar saya nggak ditungguin. Ya udahlah, nanti lihat videonya. Bentuk tak hingga kurangi tak hingga. Nah, bentuk tak hingga kurang tak hingga biasanya berbentuk pecahan gini. Biasanya menyelesaikannya disamakan penyebutnya, disatukan. Kita lihat contoh ini. Gitu? Oke, kita periksa. X menuju 1 dari kanan. 1 ini pembilangnya, bawahnya 0. Kalau pengurangan gini, perlu diperiksa tandanya ya. Karena ini berlakunya untuk ya tadi tak hingga kurang tak hingga. Yang satu harus plus tak hingga, yang satu min tak hingga itu ya. Oke, kita lihat. Jadi perlu diperiksa. X menuju 1 kanan. Ini. 1 X-nya dari sini. X per X min 1 itu menuju plus tak hingga atau min tak hingga. Ini kan 1, bawahnya 0. 1 per 0, jadi bilangan bagi tak hingga ini. Tinggal tandanya. Dari kanan, berarti X-nya lebih besar dari 1. X-nya 1,001 lah gitu. Ini positif, ini juga positif. Jadi plus tak hingga ya. Seperlon X, X-nya menuju 1 dari kanan. Kita lihat lon, grafiknya. Itu ya, lon. Menuju 1 dari, sebentar dulu. 1 dibagi ln X, ln 1, 0 ya. Ini kan menuju 1. Ln 1, 0. 1 per 0. Jadi pasti menuju plus atau min tak hingga. Kita lihat. Menuju 1 dari kanan, ln X selalu positif, betul? 1 dari kanan. Melisa, jangan lihat HP, lihat ini. Menuju 1 dari kanan, ln X selalu positif, betul? Ini bilangan 1 ya positif. Jadi ini plus tak hingga juga. Jadi kita lihat bahwa yang ini menuju plus tak hingga, yang ini menuju plus tak hingga juga. Jadi tak hingga kurang tak hingga. Tuh? Nah, gitu. Itu penjelasannya. Caranya disatukan penyebutnya. Jadikan ini. Ini saya kalikan ln X atas bawah. Yang ini saya kalikan X min 1 atas bawah. Gitu ya. Oke? Satukan. Periksa. 1 kali ln 1. Ln 1, 0. Jadi ini 0. Ini min 1 tambah 1. Jadi seluruhnya pembilang menuju 0 ya. Betul? Itu si Irsat mah. Kalau lihatnya ke pintu. Nah, ini menuju 0. Betul? Yang ini kita periksa. 1 kurangi 1, 0. Ln 1, 0. 0 kali 0 ya 0. Jadi bentuknya 0 dibagi 0. Gitu? Nah, baru pakai L'Hopital. Kita lihat dulu. X ln X mau saya turunkan dulu. Turunannya apa? Perkalian. Ini turunkan jadi 1 kali ln X
ditambah X-nya tetap, ln X diturunkan jadi per X. Sama dengan ln X ditambah 1 ya. Kok itu ya? Betul sebenarnya. Ln X tambah 1. Ya udah biarin ln X tambah 1. Yang ini turunkan. Ya ini ln X tambah 1. Min X jadi min 1. Plus 1 diturunkan jadi 0. Jadi ini turunan yang pembilangnya, penyebutnya. Kok bisa jadi ini? Coba, X min 1 kali ln X kita turunkan. Sebenarnya lebih enak dikalikan satu-satu, tapi udah biar aja. Turunkan ini menjadi 1 kali ln X, ditambah X min 1-nya tetap kali seper X. Jadilah ini, ln X ditambah X min 1 per X, gitu ya. Long paham nggak? Hah? Aduh, minggu depan mungkin saya bawa proyektor aja ditaruh di sini. Lebih benar ini kecil sih. Oke, saya sederhanakan dulu ini. Dari sini ke sini gimana? Ln X tambah 1 kurang 1. Kok jadi gini sih? Hah? Coba, ini sama dengan atasnya kan ln X aja. Bawahnya, 1 kan penyebutnya ln X. X ln X dibagi X ditambah X min 1 dibagi X. Yang ini saya kalikan X dibagi X gitu ya. Mau disatukan ini. Sama dengan ln X dibagi X ln X ditambah X min 1 dibagi X ya. X-nya ke atas menjadi X ln X dibagi X ln X ditambah X kurang 1. Begitu? Terlihat tidak tulisan saya yang kecil itu? Begitu? Sok, salin dulu. Lanjut lagi. Periksa lagi bentuknya. X menuju 1 ini. 1 kali ln 1. Ln 1 itu 0. 1 kali 0 jadi 0 ini. Ini juga 1 kali 0 jadi 0. Tambah 1 kurang 1. Jadi 0 juga. 0 per 0. L'Hopital lagi. X ln X tadi turunannya adalah ini ya. Ln X tambah 1. Ini X ln X turunannya ln X tambah 1. Ini X ln X turunannya ln X tambah 1. X ini turunannya 1. Min 1 turunannya 0. Periksa lagi. Nah, ini udah nggak masalah. Pembilangnya ln 1, 0 ditambah 1 jadi 1 pembilangnya. Penyebutnya ln 1 itu 0 tambah 1 jadi 1 tambah 1 lagi jadi 2. Jadi 1/2 ya. Nah, begitu. Gedein. Gimana? Hilang dia. Diguyur. Oke, udah. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja ya. Aduh, diam aja cilaka. Oke. Nah, ini kenapa nggak mau jadi kecil? Tah, gitu ya. Oke, kita pindah pasal. Bosan dengan aturan L'Hopital. Kita pindah sekarang ke topik yang lain sama sekali.
Nah, coba kita lihat, jalanin aja dulu ya. Kita akan membahas mengenai ini yang namanya titik keseimbangan dan kestabilan. Kembali ini udah di ujian kemarin, perhatikan rumus rekursif ini. Ya. Contohnya yang kemarin itu di soal-soal kemarin misalkan xn plus 1 sama dengan 0,3 xn ditambah 20 misalkan ya yang kemarin. Kita akan ngelihat secara umum sekarang ini ruas kanannya berbentuk sebuah fungsi kayak gini ya. Ya di sini xn, di sini xi atau xt kadang-kadang sama aja ya maksudnya. Variabelnya bisa macam-macam namanya. Oke, diberikan sebuah rumus rekursif ini, titik X topi itu dinamakan titik kesetimbangan. Ini bahannya hati-hati baru di SMA nggak ada. Atau titik tetap dari F. Jadi namanya titik kesetimbangan atau titik tetap. Bila memenuhi ini sama dengan ini. Nilai fungsi di titik X topi, nilainya sama dengan X topi sendiri. Belum kebayang, kita lihat contohnya dulu. Nah, tentukan titik kesetimbangan dari persamaan beda ini. Sederhana ini. Persamaan beda. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Dengan R-nya besar 0. Nah, gimana mencarinya? Berarti di sini, ini tadi X, di sini N-nya sama aja ya. Berarti kita harus menentukan apa? Buka aja slide-nya, diomong susah. Misalkan titik kesetimbangannya adalah entopi. Tadi kalau N titik kesetimbangan entopi artinya ini. Nilai entopinya ini tinggal ganti aja ini dengan entopi sama dengan ini fungsinya sama dengan nilai fungsi di titik entopi. R entopi gitu ya. Gitu caranya. Ini didapatnya gitu. Jadi ini fungsinya di titik entopi hasilnya sama dengan entopi sendiri. Kalau entopi titik kesetimbangan. Mau dicari entopinya berapa. Gitu ya, ingat ini ya. Jadi ini definisi titik kesetimbangan. Nah, dari sini kita selesaikan. Kalau R-nya 1, berarti entopinya berapapun ini dipenuhi, betul? Jadi titik kesetimbangannya ya semua titik N. Sebuah titik N gitu, berapapun N-nya. Kalau R-nya tidak sama dengan 1, dari sini saya pindah ruaskan. Yang ini ke kanan, jadi Rn topi dikurangi N topi sama 0. Nah, R-nya bukan 1, jadi ini enggak 0, haruslah N topinya yang 0. Jadi kalau R-nya bukan 1, titik kesetimbangannya hanya ada 1, yaitu ini aja. Ya. R-nya bukan 1, enggak ada. Karena kalau R-nya bukan 1 harus memenuhi ini. R-nya bukan 1, dari sini R-nya bukan 1 harus memenuhi ini. N-nya harus 0, hanya ada N-nya 0. Hah? Harus dong. Kan kita menyelesaikan persamaan ini. Kalau R-nya bukan 1, ini enggak 0. Harus ini yang 0. Mau nggak mau. Oke. Entropi. Bentuknya nanti kalau di soal macam-macam. Bisa konsentrasi obat, bisa jumlah populasi bakteri, tergantung nanti konteksnya. Gitu ya. Sementara ini mah kita bekerjanya taunya fungsi aja, variabelnya n, gitu ya. Nah, coba untuk memahami titik keseimbangan karena baru itu sebenarnya gampang. Titik keseimbangan dapat dipahami dengan mudah secara gambar ya atau geometri atau gambar. Coba perhatikan grafik ini yang merah ini.
Sebentar. Ada dua. Grafik XI plus 1 sama FXI. Itu yang merah. Ya. Ini nih. F. Ini. Sebentar. Saya mau tandain. Ini F. Ini F. Ya. Grafiknya. Dan grafik satu lagi. XI. Pakai T. Sorry, bukan I ya. XT plus 1 sama FXT. Ini sun. Dan satu lagi, XT plus 1 sama dengan XT. Ini tuh sumbunya, ini XT, yang ke kanan, yang horizontal, yang ini XT plus 1. Coba lihat ini dulu yang gampang. Kalau XT plus 1 sama dengan XT, itu sama aja kayak menggambar Y sama dengan X. Y-nya ini kan sumbu tegaknya, ini Y, itu seolah yang ini X. Jadi Y sama dengan X, ini yang biru. Atau XT plus 1 sama XT, karena sumbunya XT dan XT plus 1. Paham ya? Yang biru ya? Nah, yang kedua ini tergantung fungsinya. Pokoknya seolah Y fungsi dari X. Jadi kalau ininya X, ini Y-nya. Kalau ininya XT, ya ini XT plus 1-nya. Oke ya. Nah, coba saya mau tanya yang biru. Yang biru, titik kesetimbangannya mana? Yang ini aja konsentrasinya. Hah? Apa? Semuanya ya. Karena kalau titik kesetimbangan tuh mencarinya, ini kita ganti dengan X topi titik kesetimbangan. Ini juga kita ganti dengan X topi. Berapa X yang memenuhi ini? XT-nya berapa yang memenuhi ini? Semua. Ya ini sama aja dengan yang tadi R-nya 1 nih. Yang tadi N, yang di sini X gitu ya bedanya. Jadi yang biru tuh semua titik kesetimbangan. Karena memenuhi apa? Kalau di sini ada XT, maka nilai fungsinya, ini Y-nya, ya XT juga. Jadi XT plus 1-nya, Y-nya, sama dengan XT. Oke, itu saya hapus lagi. Kelihatan agak-agak aneh di awal, nggak apa-apa. Nanti kalau udah biasa, gampang cuma gitu. Oke, ini saya bersihkan dulu. Nah, sekarang yang merah. Yang merah kita lihat, yang grafik ini. Titik kesetimbangannya mana? Itu tak lain adalah perpotongan grafik merah dengan grafik biru. Karena yang biru itu semua titik kesetimbangan. Yang biru itu. Yang merah, kita lihat mana titik kesetimbangannya. Itu adalah perpotongan dengan yang biru. Kenapa? Karena kalau ini ada titik A, itu perpotongannya. Ya, di sini juga A kan? Jadi Y-nya sama dengan nilai fungsi yang merah di titik XT sendiri. XT-nya ya A itu. A sama dengan FA kan? Nih. Ini variabelnya A, nilai fungsinya juga A. Gitu. Di titik ini juga sama, di titik B. Di titik B, kalau saya masukkan ini XT-nya B, FB, FB, sama dengan tingginya B sendiri. Kenapa tingginya B sendiri? Karena kan tadi melalui Y sama dengan X. Ini. Ya. Demikian juga yang di 0. Jadi titik kesetimbangan itu tak lain adalah perpotongan grafik dari fungsi yang diberikan dengan Y sama dengan X. Titik potongnya itu, nah itu adalah titik-titik kesetimbangan. Ya. Buat apa? Nanti aja kalau soal yang realnya. Di tutorial nanti banyak. Udah dipahami titik kesetimbangan atau titik tetap? Kenapa namanya titik tetap?
Karena kalau variabelnya A, nilai fungsinya juga A. Nih, variabelnya A, dihitung ke fungsi, hasilnya A juga. Jadi tetap gitu ya, nggak berubah. Oke, kita lihat ini. Sebentar, yang ada panah-panahnya nanti. Gambar yang kiri, titik tetapnya adalah 0 dan ini saya namakan titik E ya. 0 dan E ya. Kan tadi titik tetap itu perpotongan grafik dengan Y sama dengan X. Titik tetapnya 0, X topinya itu, dan C. C atau E ini? Hah? Sampai nggak kelihatan. Oh, C bukan E. Nah, sekarang masalahnya gini. Saya mau crop dulu gambar ini. Apa sih yang mau disampaikan di sini itu gini. Nah, sebentar ya. Gedein dulu supaya kelihatan sama mata kalian yang kecil. Gini. Saya ingin menghitung, saya berikan sebuah nilai X0. Sebentar dulu. Awalnya ada apa? Awalnya ada gambar yang merah. X, T, kegeser. XT plus 1 sama dengan FXT. Itu yang merah. Kemudian saya mulai dengan sebuah titik X0. Ini X0. Saya mau menghitung X berikutnya. Sama dengan sih. Saya hitung X1 sama dengan Fx0. Mana itu? X1. Tak lain adalah yang ini, betul nggak? Yang saya garisin biru. Ini adalah X1. Ini kan X0, ini nilai fungsinya terhadap grafik yang merah ini. Yang biru mah hanya pembantu itu Y sama X aja. X1. Kemudian saya mau ngitung lagi. X2 sama dengan Fx1. Nah, ngitung Fx2 gimana? Berarti yang biru ini tadi panjangnya X1. Kan ya? Ini X1. Saya pindahkan ke bawah yang X1 ini, saya mau taruh di sumbu sini. Jadi dari situ pindahkan, saya mau di sini nih. Setinggi X1 tadi ini, setinggi yang biru, mau saya pindahkan ke sini, panjangnya sama. Kenapa bisa dapatnya yang ini? Itu dilakukan gini. Ini X1, tinggi ini X1, saya tarik horizontal ke Y sama dengan X, sampai ngantuk. Pengen kalau ngantuk mau cuci muka atau mau diguyur? Cepat, cepat. Coba saya ulangi. Ini tadi dari X0, saya hitung, kita grafiknya yang merah ya. Yang biru itu Y sama X hanya bantuan aja. Saya hitung Fx0 itu adalah ini. Adalah Fx0 saya namakan X1, setinggi yang biru ini. Yang biru ini mau saya letakkan di sumbu yang horizontal. Jadi ini mau saya letakkan di sumbu horizontal, panjangnya segini. Itu panjangnya tak lain adalah ini. Kenapa? Karena ini kita lihat, ini tingginya X1. Saya tarik horizontal terhadap garis yang biru, Y sama dengan X ini. Ini adalah sama aja Y sama dengan X gitu ya. Tarik horizontal. Kemudian saya turunkan ke bawah. Maka panjang yang tegak ini dengan panjang yang horizontal
Sama, betul? Kenapa? Ah, manggut-manggut. Si siapa? Alvina nih. Hah? Nah, sekarang saya nanya kenapa sama? Kenapa sama? Hah? Yang tinggi ini dengan tinggi horizontal ini sama panjangnya. Kenapa? Ah, sama melalui Y sama X ya. Jadi ini kalau Y sama X kan tinggi tinggi Y-nya dengan tinggi X-nya kan sama. Y kan sama dengan X gitu ya. Jadi dari sini saya tarik ke sini. Dapatlah X1. Setelah dapat X1, saya menghitung X2. Jadi ini X1, saya hitung X2-nya saya kasih warna hijau. Hijau. Nah, ini adalah X2, betul? X2 sama dengan Fx1 kan gitu? Nilai fungsi di X1 nilai fungsinya adalah X2. Sekarang X2 ini saya menghitung lagi ini. Fx2 sama dengan X3. Jadi X2-nya yang tegak ini yang hijau mau saya letakkan di bawah sepanjang berapa? Sepanjang berapa di bawah? Caranya gimana? Tarik lagi dari sini. Ke Y sama dengan X, turunkan. Maka ini adalah X2 panjang yang ini. Paham? Ah, gini apa? Bilbina paham nggak atau bingung? Ini siapa? Di belakangnya si ini teh Katrina Siapa namanya itu? Hah? Valen. Oh, suka jadi tukang parkir ya? Parkir valet itu kan? Valet parkir, palet. Ya pokoknya mirip-mirip gitu kan? Valen. Oke, paham nggak? Beneran. Jadi ini X2. X2 saya hitung nilainya. X3 yang mana? Berarti X3 saya kasih warna coklat. X3 tuh nilai fungsi di X2. Ini X3 yang coklat tuh. Sekarang saya menghitung X4 sama dengan nilai fungsi di X3. Jadi X3-nya saya letakkan dulu di sumbu horizontal. Caranya gimana? Tarik ke Y sama dengan X, turunkan lagi. Inilah X4. X3. Hitung nilai fungsi di X3. Hasilnya X4. Warna apa? Habis warna oranye. Ini adalah, nggak mau oranye ini juga. Ini adalah X4. Tingginya sampai situ. Nanti mau dihitung X5 sama dengan Fx4. Jadi si X4 ini saya mau gambar lagi di bawah. Caranya tarik lagi ke Y sama dengan X, turunkan. Itu menjadi X4. Jadilah gambar ini. X0, tarik horizontal. Ini X1-nya nih. X1 di sini. Nilai fungsinya hitung lagi. Dapat di sini X2. Tarik horizontal, turunkan. Ini X2. Jadi kalau mau dilabelin ini boleh. Ini X1. Nggak kelihatan ya gambarnya. Yang ini X1 itu ya. Yang ini tingginya berapa? Fx1 di sini. Fx1 atau X2 di situ ya. Tarik lagi horizontal ke sini dapat saya ini X2. Tarik ke fungsi, tarik horizontal lagi saya dapat ini X3 dan seterusnya. Buat ngapain? Nanti bentar lagi. Oke, kita lakukan gitu.
Kita lihat kalau dari gambar ini. Kalau diteruskan, dihitung X1, X2, X3, lama-lama X-nya menuju ke nilai berapa? Ini X0, ini X1, X2, X3. Akhirnya X-nya menuju ke titik C, kan? Betul? Kan dari sini nanti X3, saya hitung, turunin lagi, dapat ini X4. Hitung lagi, lama-lama ini menuju ke titik ini. Atau X-nya menuju C. Barisan X. Ya. Oke. Oke, kita ikuti ini. Ini udah penjelasannya saya nggak tulis lagi. Ya, yang di sini. Gambar jelek ini difoto. Mendingan foto saya aja lebih bagusan daripada gambar ini. Meskipun udah tua. Tapi, eh, sampai mana tadi? Oke, ini ya. Oke, jadi cara ngitung X yang ke berikutnya, caranya seperti itu. X0 masuk ke aturan fungsi, dihitung fx0 itu jadi x1. X1-nya digambar di sumbu ini, dapatnya ini. Tarik horizontal, turunkan. Ini x1. Hitung lagi nilai fungsinya, dapat ini nilai fungsinya x2. Turunkan lagi. Jadi x2 tuh yang ini. Dan seterusnya. Nah, proses ini disebut metode sarang laba-laba atau co-webbing method gitu ya. Buat ngapain? Sebentar. Kalau dari gambar grafik yang merah ini, kita lihat bahwa barisan X1, X2, X3, dan selanjutnya itu akan menuju titik C. Nah, titik yang demikian dinamakan titik kestabilan di halaman berikutnya. Jadi ceritanya gini, awalnya ini ada grafik yang merah, titik kesetimbangannya itu 0 dan C. Ya, titik keseimbangan tuh tadi yang X topi sama dengan Fx topi. Atau kalau dari grafik, perpotongan si grafik merah dengan Y sama dengan X. Tapi ini bukan Y sama X, ini sih karena sumbunya ini, berarti XT plus 1 sama dengan XT. Itu. Ngomong nggak kelihatan ya? Duh, ngomong nggak kelihatan. Oke, jadi gitu. Ini titik keseimbangannya ada 2. Nah, kemudian kalau saya ambil titik X0, kemudian diiterasi, dihitung X1-nya. Jatuhkan ke bawah X1-nya. Ini X1. Hitung X2 ke sini. Jatuhkan X2-nya ke sumbu horizontal. Caranya, tarik ke Y sama X, turunkan. X2, hitung lagi menjadi X3. Kalau diteruskan, kita lihat prosesnya ternyata si X0, X1, X2, dan seterusnya ini konvergen atau menuju ke titik C. Menuju titik kesetimbangan yang ini. Nah, kalau seperti ini dikatakan titik ini stabil. Ya, itu di halaman berikutnya. Yang 0 nggak stabil. Karena kalau mulainya di sini pun, dia dijauhi itu oleh barisan X tadi. Titik keseimbangan C disebut stabil bila untuk setiap X0, jadi X0-nya yang mana aja, yang dekat dengan C, relatif dekat tuh ya, akan menghasilkan barisan XI atau XT ini. XT akan menghasilkan barisan XT yang konvergen ke C. Gitu ya. Bila barisan XT-nya menjauh dari C, dikatakan titik keseimbangan tersebut tidak stabil.
Gitu. Saya mundur lagi sedikit. Jadi kita lihat ini tadi titik keseimbangannya 0 dan C. Ini C dan 0. Kita lihat kalau dimulai dengan X0 di sini dihitung X1, X2, X3 dan seterusnya, dia konvergen ke C. Nah, C ini dikatakan stabil. Yang 0, itu titik keseimbangan tapi tidak stabil. Karena kalau diambil titik X0 diiterasikan, dihitung nilai fungsinya, lama-lama menjauhi dari sini, bukannya mendekati. Jadi ini titik keseimbangan yang tak stabil, yang ini yang stabil. Gitu. Oke. Wah, panjang ya. Kita tunda nanti aja ya. Udah 34. Udahan dulu.